di rumah? Baik dong. Iya dah. Kita mau ibadah, kakak boleh. Kenapa itu kakak satu itu? Gamenya sampai lama mainnya. Adik-adik di rumah juga. Kita mulai ibadah kita yuk. Ayo. Sapa dulu dong adik-adiknya. Halo adik-adik, shalom. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ayo semuanya boleh dulu. Oke, kita mulai ibadah kita. Sekarang kita akan pujian selamat pagi mereka. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mulai ibadah kami serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga adik-adik juga fokus dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak sama adik-adik udah pernah naik kapal belum? Udah. Pas naik kapal takut enggak? Nah, pas waktu takut gitu, kakak-kakak ngapain? Kalau aku teriak teman. Oh, sama seperti cerita yang firman Tuhan akan kita dengarkan nanti loh. Nah, tapi sebelum itu, adik-adik sama kita akan angkat pujian waktu murid-murid di dalam kapal. Serta menyerukan
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengar kita bisa mengerti dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman. Biarlah Engkau memberkati kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin pertolongan Roh Kudus akan menolong adik-adik semua yang ada di rumah, dan kami akan mampu dan kami akan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita adik-adik. Firman Tuhan minggu ini hampir sama seperti minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tentunya kakak yakin, abang yakin semuanya pasti masih ingat cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu tentang apa? Petrus mempercayai Tuhan Yesus. Dan tema minggu ini pun sama, judul cerita kita minggu ini pun sama, Petrus belajar mempercayai Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita adik-adik. Kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal ke-6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kakak akan membawakan firman Tuhan ini melalui slide yang sudah disediakan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Petrus belajar mempercayai Yesus. Sekali lagi, Petrus belajar mempercayai Yesus, yang terambil dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Adik-adik di rumah membaca ayat ini sendiri ya. Pada suatu hari Yesus dan para murid kembali ke Kapernaum, di mana keluarga Petrus tinggal. Tetapi pada saat itu ada seorang datang mendekati mereka. Orang itu adalah petugas pemungut pajak. Dalam tradisi orang Yahudi, setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas harus membayar 2 dirham untuk bait Allah di Yerusalem. Lalu terjadilah percakapan antara petugas pajak dan Petrus. Petugas pajak berkata kepada Petrus, "Apakah gurumu membayar pajak 2 dirham itu?" Lalu Petrus menjawab, "Ya, dia membayar." Lalu petugas pajak menjawab, "Ingat saya, dia belum membayar pajak tahun ini." Setelah berbicara dengan petugas pajak, Petrus pergi menemui Yesus. Ketika menemui Yesus, Yesus berkata, "Tadi engkau berbicara dengan pemungut pajak, bukan?" Petrus menjawab, "Ya, benar." Dia bertanya, "Apakah guru membayar pajak? Saya juga belum membayar pajak." Lalu Yesus memandang Petrus dan berkata, "Aku anak Allah, tidak harus membayar pajak. Tetapi aku tidak mau menjadi batu sandungan bagi pemungut pajak. Aku akan membayar. Pergilah memancing di danau, lemparkanlah kailmu, dan ikan pertama yang kamu dapat, bukalah mulutnya, dan kamu akan temukan koin di dalamnya. Uang itu cukup untuk membayar pajak kita berdua." Petrus hampir tidak percaya mendengarkan perintah Yesus. Uang koin dalam mulut ikan, tetapi ia bisa melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ia mengambil pancing dan berjalan ke danau. Ia masih senang dengan memancing, dan dia sangat menguasai teknik pemancingan. Menunggu waktu lama, ada seekor ikan memakan umpannya. Petrus lalu segera menarik pancingnya.
itu Petrus membuka mulut ikan pertama yang ia tangkap, dan ia menemukan 4 dirham mata uang di dalam mulut ikan. Sungguh mujizat yang luar biasa. Petrus merasa sangat sukacita dan takjub melihat mujizat Tuhan yang terjadi bagi dirinya. Lalu ia mengambil uang itu dan ia membayar pajak untuk dirinya dan gurunya. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, setiap kebutuhan Petrus dicukupkan Tuhan. Begitu juga dengan kita, setiap kebutuhan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan, asal kita mau mengandalkan Dia. Yang kedua, adik-adik, kita tidak usah khawatir karena Allah memelihara hidup kita. Burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Allah pelihara. Apalagi hidup kita pasti Tuhan pelihara. Yang ketiga, adik-adik, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 145 ayat 16. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sekali lagi, Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Biarlah adik-adik lakukan firman Tuhan itu, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup adik-adik semua. Biarlah Tuhan Yesus boleh dimuliakan melalui hidup adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan semakin menerangkan firman Tuhan ini dalam hati adik-adik. Walaupun hamba-Mu menyampaikan terbatas, tapi hamba-Mu yakin Tuhan akan semakin menjelaskan di dalam hati adik-adik sekalian, sehingga mereka boleh mengerti firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang ada tugas buat kalian untuk minggu ini. Kita mulai dari kelas Petra ya. Mujizat apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus? Mujizat apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus? Sekarang kelas Goshen. Bagaimana cara Petrus dapat membayar pajak untuk gurunya dan dirinya? Bagaimana cara Petrus dapat membayar pajak untuk gurunya dan dirinya? Sekarang untuk kelas Betania. Apakah Yesus harus membayar pajak kepada Kaisar? Apakah Yesus harus membayar pajak kepada Kaisar? Sekarang kelas Yeko. Mengapa kita tidak boleh takut dan khawatir? Mengapa kita tidak boleh takut dan khawatir? Nah, jadi ini tugas-tugas kalian untuk minggu ini. Jangan berkerjain ya, kakak-kakak tunggu. Jadi sekarang kita akan menuntut kepada kita, tapi sebelum itu kita angkat pujian, jangan agak khawatir.